Perkenalkan, nama saya Harus Rahmawan. Saya dari Tingkat Sejarah angkatan 2022. Ini saya akan menunjukkan dan menampilkan satu video, bagaimana video pembelajaran pada saat proses pendidikan di SMA Negeri Pasar. Mari teman-teman kita simak. Oke, baik, teman-teman bisa disiapkan dulu. Mungkin handphonenya disimpan di atas meja aja. Kalau sama saya fleksibel buat kedepannya, karena bakal menggunakan gadget. Oke, itu ya. Oke, mungkin sebelum memulai pembelajaran, walaupun tadi sudah berdoa, alangkah baiknya kita berdoa kembali sebelum memulai pembelajaran tadi. Berdoa mungkin bisa minta tolong 15 dipimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu supaya agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa ada para Tuhan. Oke, baik. Saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Sehat ya. Oke, sudah siap mulai pembelajaran hari ini? Siap ya. Oke, mungkin tidak perlu lama-lama. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi singkat aja. Kalau sejarah itu nggak usah panjang-panjang dan nggak usah banyak. Gitu ya? Bisa ya. Oke, yang kalian ketahui tentang masa praaksara. Dulu ada gambar di gua. gambar di gua. Belum ada apa? Oke, abjad sama sekali ya, kayak belum ada lagi. Ada catatan ya. Oke, berarti ini udah gak asing di SMP, udah dipelajari? Belum ya? Ada yang punya, ada yang belum ya? Oke, mungkin kita lanjut ke tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita ada dua. Menjelaskan pengertian praaksara, yang dimana nanti akan mendukung berkaitan teori terbentuknya Kepulauan Indonesia, lalu teori-teori dari asal usul nenek moyang bangsa Indonesia, dan juga yang terakhir mengenai analisis proses terbentuknya Kepulauan Indonesia. Oke, jadi dua poin itu ya. Oke, kita masuk ke yang bagian pertama, praaksara. Sebenarnya praaksara itu simpel untuk praaksara itu ketika dibedah lagi terdapat dua istilah. Pra itu sebelum, aksara itu tulisan. Ini udah di apa ya? Highlight secara jelas. Bocah itu praaksara itu dimana masa belum adanya atau belum mengenal tulisan. Lalu ada istilah sejenis yaitu nirleka. Pernah dengar kata nirleka? Pernah? Oke. Apa artinya? Tidak tulisan. Tidak tulisan. Oke. Kalau menurut ini berasal dari bahasa mana? Nirleka itu Sanskerta. Oke ya. Berarti ya kurang lebih nir ini berarti tidak, leka berarti tulisan. Jadi secara definisi nirleka itu merupakan kurang lebih sama seperti yang praaksara. Jadi belum mengenal tulisan karena masa tersebut belum mengenal tulisan. Oke. Itu. Oke, kita lanjut ke proses terbentuknya Kepulauan Indonesia. Nah, teori Big Bang ya teman-teman, yang udah populer, mungkin ada yang bisa bantu menjelaskan teori Big Bang? Oke, sepengetahuan semua mana aja teori Big Bang itu apa? Ya, Itu kayak bukan besar itu. ya, cuma besar terus. Bukan ilmuwan asal. Oke, coba itu. Oke, benar ya. Dari sama ya. Ada ya, Stephen Hawking ya. Mungkin kalau teman-teman senang baca bukunya, ada buku sejarah waktu. Nah, sejarah waktu dari Stephen Hawking. Jadi pada intinya teori Big Bang ini menyatakan bahwasanya tuh alam semesta itu mulanya tuh terbentuk dari gumpalan-gumpalan gas yang mengisi seluruh jagat raya. Jadi kan kalau dari istilah kan kita misalnya ada dentuman besar, terus terbentuklah alam semesta dan raya. Mungkin ini udah populer ya, di SMP ya. Big Bang ini. SD. Dari
jauh banget ya, ada SD, TK. Oke. Jadi secara teorinya gini, karena ini teori yang berdasarkan hasil penelitian dari stomatologi. Kalau tidak salah ini sempat disinggung juga kalau tidak di bukunya, tapi kita buku yang bagian. Oke, kemudian lanjut ya, kita fokus ke Indonesia. Nah, Indonesia tuh awal mulanya terbentuk tuh gimana sih? Nah, Indonesia terbentuk dipengaruhi oleh 3 lempengan besar di dunia. Itu ada lempengan Indo-Australia, lempengan Eurasia, dan lempeng Pasifik. Azeicum, di mana Azeicum ini ciri-cirinya itu belum ada kehidupan. Kemudian pada saat ini bumi masih baru proses terbentuk. Waktunya lebih dari 1 miliar tahun yang lalu. Baik, pertanyaan menarik ya. Ini kan manusia purba dulu itu gimana sih Mas cara berkomunikasi ya, kemudian cara membuat tulisan itu gimana ya? Oke, kalau berkomunikasi teman-teman, ini saya dapat berpendapat. Ini teman-teman mungkin diproses lagi. Cara berkomunikasi mereka itu melalui instingnya. Oke, yang mereka rasakan di lingkungan sekitarnya. Tuh. Kemudian yang kedua berkaitan dengan perasaan itu apa? Rasanya itu muncul tuh gimana? Itu karena kebiasaan kesehariannya. Jadi mungkin pada saat itu manusia purba ada ketertarikan dan rasa ingin tahunya tinggi. Nah itu muncul tulisan. Kalau pernah lihat apa ya? Lukisan dinding yang di Sulawesi? Yang hewan itu yang warna ya, berbutan itu. Nah itu kan karena proses yang yang mereka lihat pada saat itu. Oh bahwasanya zaman ini tuh ada hewan ini, mereka gambarkan itu. Bahan bakunya mungkin buat warnanya mungkin bahan alam ya. Kita lanjut ke Paleozoikum ya. Dimana Paleozoikum ini masa paling tua. Pada zaman ini sudah meningkatkan hasil flora maupun fauna langsung sekitar 30 juta tahun yang lalu. Ini dikenal juga dengan masa menengah, tingkatan menengah. Pelajaran jam pertama telah berakhir. Zaman ini muncul Saatnya hewan memasuki mamalia. pelajaran jam Kemudian kedua. ada tumbuhan juga. Jadi sudah ada perkembangan ya teman-teman di sini. Dan dinosaurus juga sudah mulai hidup. Jadi hewan-hewan yang memang memiliki postur besar ini sudah mulai berbulan. Dan di sini berlangsung sekitar 120 juta tahun yang lalu. Teman-teman yang nggak kelihatan sebelah sana bisa difoto aja ya. Gimana? Jadi sini udah mulai sedikit lambat laut punah. Ya. Sekitar 4.000 tahun yang lalu mereka diprediksi masuk ke Nusantara dan mereka dikenal penutur bahasa Austronesia. Kemudian teori Taiwan ini sebenarnya lebih banyak diteliti atau ditelah oleh Peter Bellwood ya. Nanti bisa diketik lagi. Teori ini menyatakan bahwasanya nenek moyang kita tuh berasal dari Taiwan karena terdapat migrasi dari bangsa Austronesia yang terjadi sekitar 5.000 tahun yang lalu. Di sini bangsa Austronesia menurut teori Taiwan itu sudah mengenal budaya maritim dan juga budaya bercocok tanam. Nanti ada teori menurut teori Yunan, di mana menurut teori Yunan terbagi 3 gelombang. Bahwasanya itu bangsa apa nenek moyang kita tuh dari Melanesoid, Proto Melayu, dan Gendro Melayu. Oke. Kalau menurut teori Nusantara itu bahwasanya itu nenek moyang kita tuh berasal dari bangsa kita sendiri. Karena apa? Ditemukannya fosil-fosil Homo saulensis dan Homo erectus. Jadi menurut teori Afrika, manusia purba itu dari Afrika bagian selatan. Ke utara, ke Eropa, dataran Eropa, ke Timur Tengah, lalu ke Asia Selatan dan ke Nusantara masuk melalui Sumatera. Sebenarnya di Malaya tadi ya. Nah kalau yang merah ini manusia purbanya jenisnya Homo sapiens. Kalau orang ini Homo neanderthalensis. Kemudian yang kuning ini Homo erectus. Kalau Homo neanderthalensis ini berasal dari atau ditemukannya di Eropa, dataran Eropa.
Tadi namanya nomor 4 nomor 7 Mesozoikum. Berdekatan dengan pesawat kertas ini, nanti diminta tolong untuk menyampaikan hasil atau menyimpulkan pembelajaran hari ini apa saja. Duduk di pesawat ya. Oke, sama ya. Dua, tiga, saya nggak tahu ya. Satu, nanti ada lagi. Iya, gantian. Ya, simpulkan aja. Jadi hari ini kita mempelajari tentang ya beberapa materi. Iya. Salah satunya tentang masa prasejarah. Yang kedua yaitu proses evolusi bumi dan tentang asal usul nenek moyang yang ada di Indonesia. Nenek moyang di Indonesia asal usulnya ada 4 yaitu teori Afrika, teori Taiwan, teori Yunan, teori Tiongkok, dan teori Nusantara. Oke, terima kasih, mungkin aplaus dulu ya. Dari masnya bisa memiliki hak untuk melemparkan ke siapapun itu. Kasih boleh nggak sih? Enggak, jadi itu ditempatkan. Oke. Boleh bikin pesawatnya nggak ya? Pesawatnya bikin. Maaf. Oke, gimana bisa disampaikan? Ini apa? Ya, mungkin menambahkan dari yang tadi baru sampai itu. Jadi tambahin dari apa masjid tadi ya nah, jadi itu kita tadi juga mempelajari teori lempeng disampaikan oleh Stephen Hawking itu tadi, terus ada terbentuknya Indonesia dari negara lempeng, terus ada apa ya zaman tersier dari Walter tadi oleh yang evolusi bumi, terus ada yang teori Yunan itu ada penjelasan tentang proton lain dan neutron lain. Oke, baik, terima kasih ke Aplus ya. Oke, ini saya akan menanyakan beberapa hal. Mungkin kira-kira untuk teman-teman ini apa yang pengen dikembangin lagi atau mungkin apa yang pengen ada saran, masukan berkaitan pembelajaran hari ini. Ya, silakan. Oke. Ya, izin Mas, bukan merasa apapun, tapi Ya. saya ingin menyampaikan beberapa aspirasi yang Oke, pertama. boleh. Kita bisa interaktif, jadi nanti tidak ada boring, tidak ada yang mengantuk, Iya. atau bahkan mungkin tiduran di kelas. Oke. Terus yang kedua, Kedua. sesi pertanyaan itu kalau bisa sesungguhnya aja berarti. This is the end of the third period, and it's time for the fourth period. Karena kebanyakan kita jamnya potong karena pertanyaan. Terus yang ketiga apalagi ya? Terus kalau penjelasan kalau bisa lebih ke yang rinci tapi tidak boring gitu. Oke, ada lagi? Sudah Sudah cukup. Oke, tepuk tangan ya. Oke, ada lagi? Oke, mungkin teman-teman besok bisa mempelajari tentang manusia purba. Nanti cara kehidupannya apa aja. Nanti dibaca karena teman-teman besok bakal mempelajari hal itu. Dan bakal ada istilahnya challenge lagi juga. Nanti mungkin diinformasikan, tapi nggak begitu sulit. Nanti bakal project satu kelas. Jadi kerjakan dalam satu situs. Nanti barengan. Kapan Mas? Dan digital minggu depan. Gimana Mas? Ya. Di enggak. Nanti pokoknya teman-teman tugasnya adalah membaca materi tentang manusia purba ya. Teman-teman, karena pembelajarannya sudah berakhir, mungkin saya tutup terlebih dahulu. Mungkin sekian pembelajaran hari ini. Mungkin sebelum menutup pembelajaran kita berdoa kembali tadi dipimpin oleh. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu sebagai bentuk balas untuk kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Berdoa dipersilahkan sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, baik, terima kasih. Mungkin dari saya sekian. Mohon maaf apabila memang ada hal yang kurang pas dan kurang berkenan. Semangat terus teman-teman buat belajarnya dan fokus. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih jaya. Ya, mungkin itu saja video pembelajaran selama di kelas. Mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.